Halo para kulikers di seluruh Indonesia, apa kabarnya semua? Kembali lagi di channel Jengkulik. Hari ini Jengkulik kembali menyapa para kulikers di seluruh Indonesia. Mungkin para kulikers juga ada ya yang di luar Indonesia. Jengkulik juga kembali menyapa para kulikers yang juga ada di luar Indonesia. Para kulikers yang sedang menjalankan semua aktivitasnya tetap semangat ya menjalankan semua aktivitasnya. Baik yang lagi nganter anak, yang lagi masak, lagi kerja, atau yang lagi ke kantor atau yang dalam perjalanan juga semuanya tetap semangat ya. Seperti Jengkulik yang selalu semangat menemani para kulikers dalam memberikan informasi-informasi penting, berbagai resep dan tips juga dalam untuk pembuatan berbagai macam kue. Oke kulikers, hari ini Jengkulik akan membahas sesuatu. Tapi yang seperti kulikers lihat di sini, Jengkulik tidak mempunyai apa-apa. Tapi di sini Jengkulik hanya mempunyai tulisan. Kira-kira Jengkulik mau bahas apa ya? Jadi, untuk para kulikers yang penasaran bisa langsung saja subscribe channel Jengkulik, like, komen, share, dan jangan lupa klik loncengnya biar tahu kalau ada video terbaru, updatean atau uploadan terbaru dari channel Jengkulik. Jadi para kulikers nih yang juga penasaran hari ini Jengkulik mau bahas apa? Kulikers ikutin terus video ini sampai selesai ya. Jangan sampai setengah saja, nanti informasinya cuma dapat setengah deh. Oke kulikers, hari ini Jengkulik akan memberikan informasi yaitu istilah-istilah yang dipakai dalam pembuatan roti ataupun donat. Jadi para kulikers nih yang hobi membuat roti atau donat yang pengen buat harus tahu istilah-istilah ini. Jadi pada saat membaca resep tidak bingung lagi, atau membaca urutan-urutan pembuatannya juga tidak bingung lagi kulikers. Oke kulikers, dari yang pertama ya. Di sini yang pertama yaitu ada namanya bulk fermentation. Nah, ini kulikers, bulk fermentation. Bulk fermentation ini adalah atau yang bisa disebut dengan peragian, yang berarti ini tahap fermentasi awal sebelum adonan dibentuk. Pada tahap ini biasanya ragi yang kita pilih itu dari berbagai macam merek, terserah para kulikers, itu akan memakan gula dari adonan untuk menghasilkan gas karbon dioksida yang sangat penting untuk membuat rangka gluten pada adonan roti ataupun donat. Dan biasanya nih untuk peragian seperti ini membutuhkan waktu 1,5 jam sampai 2,5 jam di suhu ruangan tertutup, atau bisa lebih lama lagi yaitu 3 jam di suhu ruangan dingin. Jadi untuk peragian ini memang waktunya lebih lama karena kita harus membutuhkan si ragi ini, atau biasanya kita sering sebut fermipan itu memakan gula-gula yang di dalam adonan. Jadi biar mereka menjadi satu. Jadi makanya kenapa waktunya lama ya kulikers, biar hasil roti atau donatnya pun menjadi bagus juga. Dan setelah peragian ada selanjutnya namanya, mungkin kalau kata ini udah gak asing ya kulikers, namanya ulen. Ulen itu merupakan tahap di mana adonan roti atau donat akan digiling dengan tangan sampai bentuk utuh. Jadi adonannya itu udah diaduk-aduk semua sampai utuh menjadi satu. Diaduk dengan tangan kulikers. Dan bertekstur halus. Dan biasanya untuk proses ini memakan waktu sampai 30 menit. Jadi lumayan juga ya kulikers, pegel juga tangannya. Tapi karena sekarang udah canggih, biasanya dalam menguleni ini ada juga yang memakai mesin. Dan biasanya saat menguleni adonan ini sebaiknya dilakukan agar udara yang di dalam adonan itu bisa menjadi lembut dan tidak rusak. Jadi untuk proses menguleni ini sangat cocok ya kulikers. Untuk selanjutnya, setelah kita sudah menguleni,
kita ada yang namanya tahap selanjutnya adalah shaping. Shaping ini adalah proses pembentukan. Untuk shaping merupakan proses pembentukan dilakukan setelah kita menguleni. Dan biasanya shaping ini juga ada tahapnya lagi ya kulikers. Dan pada saat menguleni kan kita menguleni agar adonan itu menjadi kalis. Dan setelah sudah menjadi kalis, adonannya sudah empuk atau kenyal, maka akan dilakukan sebelum dibentuk menjadi bentuk benarnya, kita akan melakukan pra pembentukan terlebih dahulu atau sebelum pembentukan, yaitu dengan menguleni adonan kembali dengan tangan atau mixer sebentar saja, lalu didiamkan atau difermentasi kembali selama 15-40 menit. Biasanya waktu yang ini nih selama diistirahatkan atau didiamkan adonannya, itu disebut juga dengan fermentasi time juga. Nanti baru setelah itu, setelah difermentasi time ini adonan diistirahatkan, baru lanjut ke tahap pembentukannya, yaitu proses menimbang adonan menjadi sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Jadi adonan itu nanti akan diuleni kembali dan ditimbang sesuai ukuran yang kita inginkan. Jadi mau bentuknya kecil, besar, atau sedang itu tergantung dari selera kulikers. Selanjutnya setelah shaping ada yang namanya proofing. Proofing ini mungkin sering kulikers sering dengar ya dalam istilah dalam membuat donat ataupun roti. Istilah proofing ini sering kita dengar. Proofing ini merupakan proses dimana dilakukan setelah adonan udah ditimbang, itu sebelum dipanggang. Ya kulikers, proofing ini biasanya dilakukan setelah adonan sudah ditimbang, lalu dia akan didiamkan untuk melihat apakah ragi yang dipakai itu bekerja dengan baik, aktif atau tidak. Jadi kalau misalnya aktif, raginya bekerja dengan baik, maka adonan akan mengembang 2-3 lipat dari bentuk awal. Pada bagian ini, adonan juga bisa disimpan di dalam lemari pendingin untuk memperlambat fermentasi, agar untuk menambah rasa pada adonan dan lebih mudah ditangani pada saat akan dimasukkan ke loyang. Biasanya itu untuk roti ya kulikers. Dan untuk proofing ini biasanya sangat penting bagian ini, karena kita melihat nih kalau misalnya raginya tidak aktif, maka kuenya, donatnya atau rotinya tidak akan mengembang. Jadi proofing ini harus kita lakukan ya kulikers, karena kalau tidak kita lakukan nanti sama aja bohong, nanti tidak akan mengembang hasil dari roti ataupun donatnya. Untuk selanjutnya itu ada namanya kalis. Kalau kalis ini bukan prosesnya kulikers, tapi istilah dalam pembuatannya. Kalis ini atau bisa yang disebut dengan develop, itu adalah keadaan dimana adonan setelah diuleni itu kalau kita pegang nih udah nggak terasa lengket di tangan. Pada saat kita uleni itu di tangan udah nggak menempel adonannya dan udah terasa empuk dan kenyal. Ketika kita ambil, kita cubit adonannya, kita ambil sedikit itu dan kita pukul-pukul, itu akan melar seperti karet. Dan kalau kita tarik nih dua sisi kanan dan kirinya, itu akan melar seperti karet dan akan membentuk lapisan tipis transparan dan tidak mudah robek ataupun berlubang. Berarti itu cara mengecek adonan kita udah kalis atau belum. Seperti itu kulikers. Jadi kalau ditarik kanan kirinya, dia tidak mudah lubang, dan akan membentuk lapisan tipis transparan. Dan biasanya untuk proses kalis ini, menguleni ini sampai kalis, biasanya membutuhkan waktu 5-10 menit tergantung kualitas dari adonan. Biasanya kualitas adonan ini tergantung dari terigu, kandungan protein dan gluten pada terigu yang dipakai ya kulikers. Dan untuk selanjutnya ada yang namanya dough.
Nah, mungkin dough ini udah familiar, udah sering kita dengar kalau di mana-mana kita dengar dough berapa donatnya, dough berapa rotinya. Nah, jadi kalau masih yang pada bingung dough itu apa sih? Nah, dough itu adalah berat dari adonan roti atau donat yang belum matang atau yang belum dipanggang ataupun digoreng. Jadi masih adonan mentahnya ya Kulikers. Dan biasanya adonan dough ini lebih berat sebelum setelah dia digoreng ataupun dipanggang. Dan untuk yang selanjutnya, jadi pada Kulikers nih yang suka ada yang bilang donatnya dough segini berarti itu artinya berat adonan donatnya sebelum digoreng atau dipanggang per piece donatnya atau per piece rotinya. Dan di sini selanjutnya adalah dough temperatur. Dough temperatur ini adalah suhu ideal yang digunakan untuk fermentasi roti atau donat. Biasanya sih di suhu 26 sampai 28 derajat Celcius. Dan biasa para Kulikers nih yang pengen pasti banget nih derajat Celciusnya harus segitu, bisa dibantu dengan alat namanya dough thermometer. Dan biasanya dough thermometer ini digunakan untuk mengukur suhu dari dough itu. Biasanya untuk dough thermometer ini bisa Kulikers beli di toko bahan kue atau di toko bahan kimia. Jadi kalau misalnya mau semakin pede membuat roti atau donatnya, suhu-suhunya sampai mau diukur juga bisa memakai alat ini Kulikers. Untuk selanjutnya adalah mixing time. Mixing time ini adalah waktu yang digunakan untuk mengaduk adonan hingga jadi kalis. Jadi seperti yang tadi ya udah jadi kalis adonannya. Dan lama waktu pengadukan ini tergantung dari kandungan protein dan gluten dalam terigu. Biasanya nih kalau terigu yang memiliki protein tinggi, itu mixing time-nya waktunya lebih lama. Jadi kalau misalnya proteinnya sedang, dia untuk waktunya sedang. Tapi kalau misalnya memakai protein yang rendah, pasti mixing time-nya lebih cepat lagi. Makanya kenapa untuk roti atau donat lebih disarankan memakai terigu yang protein tinggi. Jadi para Kulikers yang pengen tahu terigu protein tinggi itu seperti apa, bisa scroll kembali di video Jengkulik yang sebelum-sebelumnya itu ada pembahasan tentang terigu yang protein tinggi. Jadi biar Kulikers nggak salah beli dan salah pakai juga. Dan biasanya untuk mixing time ini sekitar 10 sampai 20 menit. Nah, seperti tadi yang di bagian kalis kan sudah Jengkulik bilang ya ada sekitar 10 sampai 20 menit juga. Untuk yang selanjutnya ada juga istilah namanya over mixing. Over mixing ini pasti udah tahu ya, kata over itu berarti berlebihan. Berarti artinya adalah pengadukan yang terlalu lama, mixing atau mixer yang terlalu lama yang membuat menjadi ini ntar akibatnya rotinya itu tidak mengembang ke atas, tapi malah menyamping ke samping, melebar ke samping adonan rotinya. Dan serat roti pun menjadi kasar dan roti menjadi lebih kering Kulikers. Jadi kalau dalam mixing time kita harus pas ya, jangan over, jangan under juga, biar hasil roti ataupun donat kita menjadi cantik dan menul. Dan untuk selanjutnya, setelah tadi ada namanya over mixing, sekarang ada yang namanya under mixing. Under mixing ini seperti kita tahu ya namanya under, berarti dia berkurang. Ini proses pengadukannya kurang sehingga roti tidak dapat mengembang secara maksimal. Dan biasanya kalau under mixing ini bisa membuat serat roti menjadi kasar dan roti menjadi gampang kering juga Kulikers. Jadi makanya untuk next mixing time itu jangan over, jangan under, tapi yang pas aja ya Kulikers. Dan untuk selanjutnya ada yang namanya baking time. Baking time ini adalah waktu yang diperlukan untuk memanggang roti. Tapi untuk baking time ini tergantung dari ukuran dan bentuk rotinya juga. Dan para Kulikers yang pengen tahu untuk waktu baking time-nya harus disesuaikan juga dengan ukuran dan besar roti yang Kulikers buat. Yang selanjutnya ada namanya oven spring.
Oven spring ini adalah, nanti para kulikers agak jarangnya mendengar istilah ini, itu adalah bertambahnya volume atau besarnya roti pada 5 menit pertama pemanggangan. Jadi kalau roti ini kita udah masukin ke panggangan nih, terus dia mekar di 5 menit pertama, itu adalah momen dimana namanya disebut dengan oven spring, atau bisa juga disebut dengan oven kick. Jadi bertambahnya volume besarnya si roti, adonan roti itu pada di 5 menit pertama pemanggangan. Tapi kalau misalnya 5 menit pertama pemanggangan tidak bergerak, tidak bertambah besar, berarti oven springnya tidak ada ya kulikers, artinya rotinya tidak berkembang. Untuk selanjutnya di sini adalah biasanya yang dipakai untuk roti ataupun coklat. Untuk yang selanjutnya ada sering istilah DCC. Biasanya kan dalam membuat donat ada istilahnya DCC. DCC ini merupakan dark cooking coklat yang biasa digunakan untuk menjadi topping dari donat. Dan biasanya DCC ini merupakan potongan coklat yang harus dilelehkan agar dia menjadi cair dan untuk menjadi topping si donat ataupun menjadi topping si roti. Dan untuk selanjutnya, DCC ini biasanya bervariasi ya kulikers, ada berbagai macam merek, ada berbagai macam warna juga, ada yang berwarna coklat, ataupun ada juga yang berwarna ya sekarang kulikers. Untuk yang selanjutnya ada yang namanya glaze. Nah, glaze ini mungkin sering kita dengar ya, glaze. Glaze ini merupakan topping donat yang berbentuk cair dan dia tidak akan mengering jika dijadikan topping donat. Dan biasanya top glaze ini beraneka rasa ya kulikers. Ada yang rasa coklat, strawberry, tiramisu, susu, alpukat. Pokoknya variasi banget rasanya sesuai dengan beraneka macam rasa donat-donat yang ada di pasaran juga. Biasanya untuk rasa donat tergantung dari rasa glaze-nya juga. Dan yang terakhir, belum terakhir kulikers, ternyata masih ada. Ada yang namanya BPDA. Mungkin pada saat membaca resep nanti akan ada bahannya namanya BPDA. Jadi para kulikers yang masih belum tahu apa sih BPDA itu, BPDA adalah baking powder double acting. Jengkulik ulangnya adalah baking powder double acting. Baking powder double acting ini tidak sama dengan baking powder pada umumnya ya kulikers. Baking powder double acting ini dia mempunyai kelebihan, yaitu mempunyai 2 tahap aktif biasa untuk kue yang harus mengembang. Jadi para pemula nih biasanya yang takut rotinya bantet atau takut donatnya bantet, biasanya menambahkan BPDA ini, baking powder double acting ini, agar biar kuenya tidak gagal mengembang, roti atau donatnya tidak gagal mengembang. Untuk yang selanjutnya ada, nah yang terakhir adalah ini kulikers. Istilah ini mah ada sering banget ya kulikers dengar di mana-mana, kutel. Kutel ini yang pasti adalah kuning telur. Jadi ini merupakan bagian dari kuning telur saja. Dan temannya si kutel ini adalah namanya putel, putih telur. Tapi karena di roti atau di donat jarang memakai putih telur, makanya di sini Jengkulik cuma mencantumkan si yang namanya kutel ini, kuning telurnya saja. Oke kulikers, ini adalah tadi beberapa istilah-istilah mulai dari tahap-tahapnya, bahan-bahannya, atau istilah-istilah yang dipakai dalam pembuatan roti ataupun donat. Jadi para kulikers yang tadinya masih bingung untuk tahap-tahap pembuatan donat, terus masih bingung tentang istilah-istilah yang kalau kulikers lihat video-video membuat donat, apa sih ini artinya, sekarang udah nggak bingung lagi ya kulikers. Dan para kulikers nih ada kabar baik juga, nanti Jengkulik akan di video selanjutnya Jengkulik akan memberikan resep donat yang empuk. Jadi pada saat nanti besok di video selanjutnya Jengkulik sudah memberikan resep donat, para kulikers sudah hafal ya dengan istilah-istilahnya yang ada di video selanjutnya. Karena Jengkulik sudah bahas di video ini kulikers. Jadi para kulikers makanya ikutin video ini sampai selesai. Jadi biar tidak ada yang satu informasi pun yang ketinggalan. Oke kulikers, itu adalah istilah-istilah yang dipakai dalam membuat roti ataupun donat. Jadi semoga video ini bisa membantu para kulikers yang tadi masih bingung, masih belum tahu. Semoga dengan video ini bisa menambah informasi-informasi terbaru untuk para kulikers ya. Dan jangan lupa terus
Kulikers ya untuk subscribe channel Jengkulik, like, komen, dan share juga channel Jengkulik kepada teman-teman Kulikers juga boleh. Dan jangan lupa untuk klik loncengnya yang paling penting agar tidak tertinggal kalau Jengkulik lagi upload terbaru. Jadi para Kulikers bisa langsung ditonton video terbaru dari Jengkulik, tidak ketinggalan. Oke Kulikers, terima kasih sudah mengikuti video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video Jengkulik selanjutnya. Terima kasih.